Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kelas Nurma Anissa. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi kali ini. Oke, langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan materi apa saja yang akan kita pelajari 1 tahun ke depan, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mulai dari memahami bisnis online. Nah, kalian harus paham dulu bisnis online itu apa sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu kali ini. Nah, oke. Sebelum memahami bisnis online, kalian harus paham dulu apa itu pemasaran. Kenapa harus paham pemasaran? Nah, dilihat dulu nih, bisnis online itu bisa nama lainnya yaitu pemasaran online. Nah, jadi kalian harus paham dulu konsep pemasaran itu sendiri apa sih? Nah, jadi nanti setelah kalian benar-benar paham pemasaran itu apa, baru kita lanjut ke pemasaran online atau bisnis online. Oke, tetap bersama saya Nurma Anissa Rahmaningtyas untuk PDP SMK Negeri 2 Temanggung. Di dalam dunia usaha terdapat beberapa pihak yang tentunya terlibat di dalamnya. Antara lain yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Mungkin ketiga ini tidak asing buat kalian ya, karena sering kita menjumpai atau mendengar kata-kata tersebut. Jadi ketiga pihak tersebut saling berkaitan satu sama lain. Berkaitannya bagaimana? Yaitu produsen membutuhkan distributor untuk menyampaikan hasil produksinya kepada konsumen untuk dinikmati konsumen. Nah, selain itu, produsen harus melakukan kegiatan pemasaran agar konsumen mengetahui kelebihan produk, baik itu berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produsen. Oleh karena itu, pemasaran merupakan hal yang penting dalam menjalankan sebuah usaha. Maka, menurut The American Marketing Association, pemasaran adalah kegiatan di dunia usaha yang mengakibatkan aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Next. Nah, kita masuk ke konsep pemasaran. Sebelumnya, kalian harus paham dulu konsep pemasaran itu apa. Nah, konsep pemasaran bukan hanya sekedar konsep saja. Ya. Jadi yang harus kalian tekankan, konsep pemasaran ini terdapat tujuan yang hendak dicapai. Di mana tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba atau keuntungan, sehingga dapat diartikan sebagai perbandingan antara penghasilan dengan biaya yang layak. Nah, itu. Selanjutnya, ada 3 faktor dasar dalam konsep pemasaran. Yang pertama yaitu saluran perencanaan dan kegiatan usaha harus berorientasi pada konsumen. Nah, jadi jika kalian mau melakukan pemasaran, kalian harus lihat dulu
konsumennya atau pasarnya itu bagaimana. Nah, selanjutnya yang kedua adalah volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan usaha itu sendiri. Jadi dalam sebuah pemasaran, hal yang paling penting merupakan volume penjualan. Jadi semakin banyak hasil penjualannya, berarti semakin tercapai tujuan dari usaha tersebut. Ya, secara lebih mudah itu laku lah. Kalau laku itu berarti usahanya berkembang. Nah, seperti itu. Next, yang ketiga, faktor dasarnya yaitu seluruh kegiatan pemasaran dalam usaha harus dikoordinasikan dan diintegrasikan. Nah, jadi contohnya dalam perusahaan, pastinya sebuah pemasaran itu harus ada tim sendiri, harus ada koordinasi dan harus terintegrasi agar tujuan, kembali lagi ke tujuan tadi, tujuan dari pemasaran itu dapat tercapai. Oke. Selanjutnya ada beberapa jenis konsep pemasaran. Yang pertama adalah konsep berwawasan produksi. Nah, dari konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memiliki produk yang mudah didapat dan murah harganya, sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi produk dan memperluas cakupan distribusi atau cakupan pemasaran tadi. Nah, gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah konsep berwawasan produk. Nah, dari konsep ini berpendapat jika konsumen akan memilih produk yang memiliki atau yang menawarkan mutu, kinerja yang terbaik, dan memiliki hal-hal inovasi yang terinovasi, pokoknya hal-hal yang baru, hal-hal yang berinovasi, sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik dan berusaha terus-menerus untuk menyempurnakannya. Nah, begitu. Jadi, untuk konsep berwawasan produk ini lebih mengedepankan mutu. Yang ketiga adalah konsep berwawasan penjualan. Pada konsep ini berpendapat bahwa konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli produk. Nah, atau hanya membeli sedikit lah. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan usaha penjualan atau promosi yang agresif. Nah, selanjutnya yang keempat adalah konsep berwawasan pemasaran. Nah, pada konsep ini berpendapat jika kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaingnya. Konsep ini didasarkan pada 4 hal utama, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinasi, serta keuntungan. Nah, jadi yang dilihat itu kalau konsep ini itu pasarnya,
pasarnya ini lagi booming apa. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Nah, pada konsep ini berpendapat jika tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisien daripada pesaingnya dengan cara bagaimana? Yaitu mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Oke, begitu konsep pemasaran pada umumnya. Next, kita akan belajar tentang pemasaran online itu sendiri. Oke, cukup sekian sedikit-sedikit saja materinya, yang penting paham. Cukup sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.